bahwa setiap harapan dan kerinduan pada Allah, sebab Dia adalah Tuhan ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang beralam kerajaan. Maranatha, ya Tuhan datanglah. Persekutuan yang mulia kasih Tuhan, mari berserah kepada Tuhan, sedang terang sesungguhnya, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah datang menjadi manusia, menebuskan berdosa dan membebaskan terlindung. Beribadahlah dan bersyukurlah kepadanya. Siapkanlah hati dan sambutlah kedatangannya. Kita menyanyi dari nyanyian doanya 21 yang baik yang pertama dan yang kedua. Tuhan kita berkata. Ibu Bapak, Saudara, anak-anak disilakan duduk kembali. Ketika kami dapat menapaki perjalanan hidup sampai di hari ini, kami mengakui bahwa hanya karena pertolongan-Mu saja kami ada sekarang di sini. Kami berkumpul bersama dan menghayati kedatangan-Mu di masa raya Advent ini. Sesungguhnya kami sadar bahwa dosa membelenggu hidup kami. Kitab Injil Yohanes pasal 10 pada ayat 10 dan yang kedua dalam kitab Ibrani pasal 3 pada ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 3 ayat 15. Dua pokok pembacaan yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan bersama kami, dan ketika Kau bersama kami boleh melewati tiap musim dalam hidup kami. Kami melihat, mengalami, tidak pernah Kau membiarkan kami sendiri. Tuhan memberi kekuatan kepada kami, dan Tuhan terus menyatakan pertolongan yang sungguh nyata kami lihat dan alami. Syukur bagi Tuhan, kami masuk bulan Desember dalam kebersamaan sebagai persekutuan diakonia, berjumpa kembali di bulan yang terakhir di tahun ini. Betapa kami bersyukur, kami bersukacita gembira berjumpa seorang dengan yang lain, dan dalam perjumpaan ini sehati menaikkan pujian, memberi hormat dan sembah hanya kepada Tuhan. Di sini dan sekarang kami siap dengan firman. Hati kami terbuka, Tuhan berbicara dari bibir mulut hamba-Mu ini, memberitakan kebenaran firman, dan semua yang hadir dalam kuasa Roh-Mu, Tuhan memberi pengertian dan pemahaman akan firman.
semua kami yang dengar dan merenungkan saat melakukannya dalam kesungguhan, Tuhan dimuliakan. Kami akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Mujizat-mujizat Tuhan nyata. Bahkan kami akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan menghadirkan berkat-berkat dalam hidup kami. Dan kami melakukan kehendak-Mu, tentu akan mendatangkan segala yang baik bagi hidup kami, tapi juga bagi orang lain. Inilah kami, umat-Mu yang Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon pertolongan-Mu dalam kuasa Roh Kudus kepada kami sekalian. Amin. Injil Yohanes pasal 10 pada ayatnya yang ke-10 dan Ibrani pasal 3 ayat 15. Begini firman Tuhan, saya baca Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ibrani pasal 3 pada ayatnya yang ke-15. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Demikianlah firman Tuhan. Pujian kepada Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, saya tadi baca Alkitab untuk kita dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dan Ibrani pasal 3 ayat 15. Dari dua perikop bacaan ini kita merenungkan dengan judul kedatangan yang mengubahkan. Kedatangan Tuhan mengubahkan. Ada seorang perempuan, dia bercerita tentang seorang tetangga rumahnya. Tetangga rumahnya ini, ibu bapak, saudara, anak-anak, adalah seorang wanita yang berusia lanjut. Jadi bisa dikatakan seorang nenek yang tinggal sendiri. Dan nenek ini dia bertubuh sangat pendek. Nenek ini, ibu bapak saudara, dia selalu memakai tongkat kemanapun dia pergi. Sang nenek ini datangnya dari Meksiko setelah suaminya meninggal. Tetapi sebagian besar tetangga dan nenek ini tidak tertarik untuk bergaul dengan sang nenek. Bukan karena usianya yang sudah sangat tua, bukan karena nenek sudah lanjut usia, tetapi juga rupanya karena komunikasi. Nenek ini tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Jadi mereka tinggal di lingkungan yang memang bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Inggris. Dan nenek dari Meksiko datang tinggal di tempat tinggal itu. Orang-orang tetangga-tetangga nenek itu mereka berbahasa Inggris, sedangkan sang nenek tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dan nenek ini selalu mengenakan pakaian yang compang-camping, pakaian yang sudah lama, sudah kelihatan sudah sangat tua, ya bisa dikatakan begitu. Warnanya juga mungkin sudah pudar. Jadi memang nenek seperti yang orang yang memang sangat miskin sekali, dengan pakaian yang sangat sederhana seperti itu. Melihat kesendirian nenek, perempuan muda ini punya ibu. Mereka punya tetangga juga seorang ibu. Ibu ini selalu memasak makan malam. Jadi ada tetangga nenek dan tetangga nenek ini dia selalu masak makan malam. Dan masak makan malam itu agak lebih. Dia masak makanan yang agak lebih. Dan selalu menyuruh anak perempuannya, dua anak perempuan yang pertama yang tadi bercerita tentang cerita ini, dan anak perempuan yang kedua
selalu disuruh oleh ibu mereka untuk mengantarkan makanan ke rumah sang nenek. Jadi kalau sore mamanya sudah masak, ibunya sudah masak, lalu akan disiapkan makanan, dan kemudian meminta anak perempuannya yang kedua untuk membawa makanan ini ke rumah sang nenek orang Meksiko itu. Jadi hampir ibu-ibu, bapak dan anak-anak, setiap hari keluarga ini mereka akan melakukannya. Sang ibu akan masak makanan yang lebih, kemudian akan mengantarkan, meminta anak perempuannya untuk mengantarkan kepada sang nenek, tetangga mereka. Tapi setiap kali datang mengantarkan makanan, dia tidak akan berjumpa dengan nenek, karena dia hanya mengetuk pintu, kemudian nenek juga tidak akan membukakan pintu, makanannya diletakkan di depan saja. Nanti mereka sudah pulang, ya, anak perempuan yang mengantarkannya sudah pulang, baru sang nenek akan buka pintu keluar dan ambil makanan. Mereka mengetahuinya ketika antar makanan, kemudian dari rumah mereka mencoba melihat dari jendela, dan itu dilakukan oleh sang nenek. Dia akan buka pintu, ambil makanan, kemudian tutup pintu kembali. Jadi nenek ini dia juga tidak berinteraksi dengan orang lain, hanya dia seorang diri di rumah. Ibu bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keesokan pada suatu hari mereka mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Tetapi setelah mereka menuju ke pintu rumah, mereka membukakan pintu rumah, mereka melihat bahwa ada setumpuk piring yang sudah bersih dan juga setumpuk tortilla. Tortilla ini, ibu bapak saudara anak-anak, adalah makanan yang disiapkan, sejenis makanan semacam roti pipih, ya, roti. Sejenis makanan, ya, sejenis makanan semacam roti pipih yang tidak berat, namanya tortilla. Tortilla ini diletakkan di depan pintu mereka bersama dengan setumpuk piring yang sudah bersih yang ada di depan pintu mereka. Mereka pun membuka pintu, melihat piring-piring yang sudah bersih, lalu makanan tortilla ini, dan akhirnya mereka bawa masuk. Bapak Ibu saudara anak-anak, lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan. Mereka akan melihat setumpuk piring bersih dan juga makanan tortilla yang ada di depan pintu mereka. Pintu itu yang setiap saat membuat makan malam yang berlebihan, kemudian membagikan kepada sang nenek. Dan juga mereka akan menemukan di hari besoknya ada piring bersih dan ada tortilla yang ditaruh di depan pintu mereka, pintu rumah mereka. Bapak Ibu saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada suatu hari Natal, ya, seusai keluarga dari ibu yang suka masak makan malam berlebihan ini, mereka berkumpul, menyanyi, berdoa dan membaca Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2, lalu bersiap-siap untuk menyantap hidangan Natal. Tiba-tiba mereka mendengar bel pintu rumah mereka berbunyi. Mereka tidak menyangka bahwa yang membunyikan bel dan yang ada di depan pintu rumah mereka itu adalah nenek Meksiko, tetangga mereka, yang selama nenek tinggal bersebelahan dengan mereka, bertetangga dengan mereka. Tidak pernah nenek mengunjungi mereka, tidak pernah mereka juga melihat mendapati nenek berbicara dengan orang lain. Si nenek datang dengan tersenyum, lalu mengucapkan selamat Natal
dalam bahasa Inggris yang tidak begitu jelas. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, baru kali itu keluarga ini heran. Mereka melihat apa yang diperbuat oleh nenek. Dengan berani, nenek bertatap muka dengan mereka dan berbicara kepada mereka, mengucapkan selamat Natal. Mereka melihat wajah nenek yang berbahagia di hari Natal. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali mengingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah seharusnya membawa sukacita bagi semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi semua orang, karena Dia datang untuk semua orang. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk satu suku saja, untuk satu orang saja, satu keluarga saja. Tapi Yesus datang untuk semua orang, tidak hanya bagi orang kaya juga, dan tidak hanya bagi orang miskin saja, tidak hanya bagi orang yang terhormat. Yesus datang untuk setiap kalangan. Dan ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, Yesus datang bagi mereka yang dikelilingi dengan para sahabat dan keluarga, maupun bagi mereka yang kesepian dan yang tidak punya siapa-siapa. Yesus juga datang bagi mereka yang sedang menikmati kebahagiaan hidup, maupun bagi mereka yang berbeban berat. Yesus datang untuk membawa perubahan hidup bagi manusia, dan Yesus ingin agar kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, hari ini jika kita mendengarkan suara Tuhan, janganlah keraskan hati. Tidak boleh mengeraskan hati ketika kita mendengarkan suara Tuhan, karena kedatangannya membawa sukacita, kedamaian, ketenangan, keselamatan, dan hidup dan kehidupan ini. Saya ingin Bapak, Saudara, dan anak-anak, kita tinggal di dalam dunia ini tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan sesama di dalam hidup anugerah Tuhan bagi kita. Kalau dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan-persoalan hidup, kita mengalami kesusahan dan penderitaan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia mengerti, Dia peduli. Kita tidak bergumul sendiri. Tuhan pasti akan membukakan jalan dan menolong kita dengan banyak cara, karena Tuhan berkuasa. Lihatlah nenek Meksiko ini tinggal dalam kesendirian, tapi bagaimana kuasa Tuhan itu pakai keluarga yang bertetangga dengan nenek, memperhatikan nenek Meksiko ini. Nenek dalam kesendiriannya, dengan keterbatasan berkomunikasi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, kemudian mungkin juga dalam pergerakan terlihat dari pakaian yang dikenakan, orang-orang memandangnya rendah, hina, miskin. Tapi ketika Tuhan pakai keluarga yang bertetangga dengan nenek, hadir mereka mengubah sang nenek yang tadi merasa sendiri, juga mungkin minder, tidak mau keluar berjumpa dengan orang lain.
keluarga ini hadir membawa dan mengubah nenek menjadi syukur membuka diri, buka hati, berjumpa dengan sesama dan melihat, mengalami, menikmati kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, puji Tuhan, 1 tahun kita ada dan berjalan bersama dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, Engkau ada bersama. Di tiap musim hidup, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Di tiap musim yang mana kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap berkomitmen untuk ada bersama dengan Tuhan. Kita mampu melewati semua bumbu dan perjuangan hidup ini dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Tidak ada seorang pun yang dari kita tidak melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, tidak mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan sepanjang hidup anugerah Tuhan dari kita. Tuhan bertindak memberi pertolongan. Kita cukup makan, kita punya keperluan dan kebutuhan dapat dipenuhi, cukup terpenuhi. Itu cara dan pertolongan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita sekalian. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita dalam kesusahan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai datang menguatkan, menghibur, mendoakan kita dalam setiap bumbu-bumbu hidup kita. Anugerah Tuhan besar melimpah dari kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, jika Yesus tidak datang ke dunia, maka penderitaan dan air mata tidak akan pernah berakhir. Yesus datang ke dunia, Yesus angkat penderitaan dan air mata. Yesus membukakan jalan untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Percaya bahwa Tuhan datang dan mengubah setiap keadaan menjadi lebih baik. Amin. Jemaat, di setiap helai daun yang melambai dan bunga yang mekar berseri, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Di setiap langkah sepanjang perjalanan hidup di tahun ini, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus,